Welcome back to Study with Tinda. Halo, dalam video pertama ini aku akan ngajak teman-teman buat belajar buku Korean Terpadu yang jilid 1. Ini yang bagian modulnya. Nanti ada juga workbooknya. Jadi setelah kita belajar modul, baru kita latihan di workbooknya. Untuk PDF-nya udah aku share di description box. Kalian bisa langsung download dan juga ada audionya. Kalian bisa download juga buat nanti tugas-tugas yang listening gitu ya. Nah, yang pertama yang akan dipelajari adalah tentang perkenalan atau soge. Soge. Nah, kita lanjut ke kosakata. Di sini yang pertama banget adalah kita mengetahui nama-nama negara dalam bahasa Korea. Yang pertama, Korea Selatan. Korea Selatan itu bahasa Koreanya adalah Hanguk. Hanguk. Kemudian ada Indonesia, negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia. Kemudian Malaysia, ada Malaysia. Malaysia. Kemudian Jepang, yaitu Ilbon. Ilbon. Kemudian ada Amerika Serikat, ada Miguk. Miguk. Kemudian Cina, yaitu Jungkook. Jungkook. Kemudian ada Vietnam, yaitu Vietnam. Vietnam. Kemudian ada Australia, yaitu Hoju. Hoju. Oke. Boleh dihafal dulu. Ada Hanguk, Indonesia, Malaysia, Ilmun, Miguk, Jungkook, Vietnam, Hoju. Oke? Udah? Next, kita lanjut ke kosakata berikutnya, yaitu 직업, profesi atau pekerjaan. Nah, yang pertama yang sangat banyak ya, biasanya di buku-buku itu 학생. 학생. Kemudian ada 회사원. 회사원, yaitu pegawai swasta, karyawan swasta, gitu ya, yang kerja di pegawai budak korporat gitu, 회사원. Kemudian ada 은행원. 은행원. 은행원, pegawai bank. Kemudian ada 선생님. 선생님, guru. Kemudian ada 의사. 의사, dokter. Kemudian ada 공무원. 공무원, pegawai negeri, PNS gitu ya. Kemudian ada 관광 가이드. 관광 가이드, pemandu wisata, tour guide gitu. Kemudian ada jubu. Jubu. Jubu yaitu IRT, ibu rumah tangga. Oke, boleh dihafal dulu, boleh dicatat-catat dulu. 학생, 회사원, 은행원, 선생님, 의사, 공무원, 관광, 가이드, 주부. Oke. Wih, aku baru coba itu. Oke, next itu ada insamal. Ucapan salam. Ya. Yang pertama ada apa kabar. Apa kabar itu 안녕하세요. 안녕하세요. Ini udah termasuk yang lumayan polite, lumayan sopan, formal juga. Boleh dipakai ke orang tua, boleh dipakai ke kerabat gitu ya. Tapi kalau ada juga yang informalnya, itu yang biasa dipakai ke temen, kayak cuman annyeong, ke adik, annyeong gitu ya. Tapi kalau ke orang tua, annyeonghaseyo, ke guru, annyeonghaseyo, 선생님, gitu. Kemudian ada yang lebih formal lagi dari annyeonghaseyo, yaitu annyeonghasimnika. annyeonghasimnika. Loh, kok bukan annyeonghasimnika? Nah, ini juga ada pelajaran di Bacim ya. Ketika biep ketemu nian itu berubah menjadi biepnya berubah menjadi miem. Jadi annyeonghasimnika gitu ya.
Selanjutnya ada 안녕히 가세요 dan 안녕히 계세요. Selamat jalan dan selamat tinggal. Apa sih bedanya kapan kita harus pakai 안녕히 가세요 dan kapan kita harus pakai 안녕히 계세요? Nah, aku mau kasih gambaran sedikit gitu ya. Semoga membantu untuk membedakan antara 안녕히 가세요 dan 안녕히 계세요. Jadi contohnya ada si A dan si B, ini di ruangan yang sama. Lalu si A ini mau pulang duluan nih, A mau keluar ruangan kan? Si A mau pulang duluan, lalu gimana? A harus ngomong apa ke si B dan B harus ngomong apa ke si A. Si B-nya ini stay di dalam ruangan karena dia belum pulang, gitu ya. A-nya mau pulang duluan. A ngomong ke si B itu pakai yang 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Selamat tinggal B. 안녕히 계세요. Lalu B-nya jawab, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Gitu ya, maksudnya ngomong ke si 안녕히 가세요, selamat jalan. Gitu. Karena dia pulang duluan si A-nya. Ya gitu sebaliknya, kalau B-nya mau keluar, si A-nya masih tetap di sini ya, berarti B-nya ngomong 안녕히 계세요, A-nya ngomong 안녕히 가세요. Gitu. Sama kalau misalnya kita punya tamu di rumah ya, tamunya udah mau pulang nih. Nah, tamunya ngomong ke kita apa? Tamunya ngomong ke kita 안녕히 계세요 karena kita tetap dalam rumah. Nah, kita yang di rumah lihat tamu kita mau pulang, kita ngomongnya 안녕히 가세요. Gitu. Ya, gitulah kira-kiranya ya. Semoga gambarannya mudah dipahami. Gitu ya. Kemudian ada 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Ini pertama kalinya bertemu dengan Anda. Ini biasanya expression yang dipakai ketika baru pertama kali ketemu ya. 처음 뵙겠습니다. Ini kayak apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Kayak it's our first time we meet gitu ya. Maksudnya pertama kali nih kita ketemu. 처음 뵙겠습니다. Gitu. Kemudian ada 반갑습니다. 반갑습니다. Nah, ini baru senang bertemu dengan Anda. Bahasa Inggrisnya nice to meet you. Nah, contohnya 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. Gitu. Halo, ini pertama kalinya bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Gitu. Oke, next kita belajar tentang tata bahasanya atau grammar. Nah, untuk grammarnya yang pertama adalah mengenai ida, imnida. Nah, ini biasanya kalian udah familiar ya kalau di drama-drama gitu ya, suka pakai imnida gitu. Lalu apa bedanya sih imnida sama, kan biasanya ada imnida, imnika, terus ada ayo gitu kan, iyeyo gitu kan. Bedanya dia si imnida, imnika ini dia lebih formal, lebih ya, tapi si yang yo itu juga sebenarnya udah formal, tapi lebih formal lagi nih si imnida, imnika gitu. Nanti di sini di bab-bab awal masih imnida, imnika, nanti bab-bab selanjutnya pasti juga akan belajar yang yo gitu. Oke, yang pertama ini ada ida. Artinya adalah dilekatkan di belakang kata benda dan digunakan sebagai bentuk sopan, polite ya. Jadi contohnya Watimita, saya adalah Wati, ya saya Wati gitu loh ya. Watimita, Andimita, 학생입니다, 회사원입니다, Indonesia 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. Indonesia 사람입니다. 한국 사람입니다. Jadi saya adalah orang Korea gitu. Terus ada imnika. Ini bentuk tanyanya dari si ida tadi ya. Imnika ini bentuk tanyanya. Sebenarnya tinggal diganti aja. Ida yang belakangnya tadi da, ganti belakangnya jadi ka gitu. edisi입니까? Nah, kalau
에디시입니까? Apakah kamu Edi gitu ya? Edisyimnida. Kalau ini da, berarti saya Edi. Bisa aja nih kamu jawab gini ya, misalnya nama kamu Edi. Edisyimnika? 네, 에디입니다. 야, 에디입니다. 에디입니다. gitu. Wawansyimnika? Nah, nadanya juga beda ya antara nada tanya dengan nada pernyataan gitu. Jangan edisyimnika. Edisyimnika. Edisyimnika, dia nadanya lebih naik gitu ya. Lalu ada wawansyimnika. Wawansyimnikahan. Salah nadanya ya. Jadi wawansyimnika. Wawansyimnika. Kita tuh nanya gitu loh. Kamu Edi, kamu Wawan gitu. Nah, terus ada 학생입니까? Apakah kamu seorang murid gitu. 회사원입니까? Apakah kamu seorang pegawai swasta? Kemudian ada Indonesia 사람입니까? Apakah kamu orang Indonesia? 한국 사람입니까? 미국 사람입니까? Ah, gitu easy kan? Imnika itu ini. Jadi kalau tadi ida itu kan artinya adalah. Imnika ini bisa disebut artinya apakah gitu. Kemudian ada partikel en atau nen. Ini sebenarnya di awal-awal ini yang kita omongin adalah sebagai partikel topik. Jadi dalam satu kalimat itu kan pasti ada topik yang mau ditekankan ya, yang mau disampaikan gitu. Nah, yang mau disampaikan, yang ditekankan itu nanti dipakaikan partikel si enen gitu. Nah, apa sih bedanya sama yang iga? Kalau iga itu subjek, ini enen ini partikel topik gitu. Nanti kita belajar juga yang i atau ga. Yang pertama gak usah pusing-pusing dulu, belajar dulu yang enen, oke? Kita lancarin satu-satu. Nanti jangan dicampur-campur dulu, nanti ada bagiannya sendiri yang i dan ga ya. Oke. Enen diletakkan pada kata benda, menunjukkan topik dari kalimat. Nah, apabila kata benda diakhiri dengan vokal, digunakan nen. Jadi, nen itu untuk akhiran vokal. Kalau en itu berakhiran konsonan. Sebenarnya udah tahu kan mana yang vokal atau vowel, mana yang konsonan. Bentuk kata benda plus enen dapat dihilangkan bila topik adalah subjek kalimat. Dapat dihilangkan bila topik adalah subjek kalimat. Jadi kalau misalnya yang jadi topik adalah subjek itu kan bisa aku atau siapa ya. Saya Minsu, siapa gitu. Boleh dihilangkan gitu. Yang pertama contohnya adalah 저는 에디입니다. 저는 에디입니다. Saya adalah Edi. Kemudian ada 제 이름은. 제 ini bentuk kepemilikan ya. 제 ini bentuk kepemilikan dari aku. 제 이름은. 이름 itu nama. En itu tadi partikel topik ya. Berarti yang jadi topik ini apa? Nama ya, nama saya. 제 이름은. Kalau tadi nih 저는 berarti yang jadi topik aku, Jo. Ya. Jo itu sopan ya. Jadi ada yang nanen itu kurang sopan. Jadi alangkah baiknya pakainya 저는. Ya. Kemudian ada Edi 씨는 학생입니까? Jadi yang jadi topik adalah si Edi. Siapa? Edi gitu ya. Ada 조민재 씨는 회사원입니까? Apakah si 조민재 ini seorang pegawai swasta gitu ya. 조민재 씨는 berarti yang jadi topiknya siapa yang jadi pegawai swasta? Berarti 조민재. Ini jawabannya gitu. Kemudian 선생님은
한국 사람입니다. 선생님은 한국 saram입니다. Guru, bapak atau ibu guru adalah orang Korea, gitu ya. Jadi yang jadi topik ini si 선생님. Siapa yang orang Korea? Si 선생님, gitu ya. Kira-kira begitu. Coba dibaca lagi, dicerna lagi. Kira-kira apakah penjelasan yang aku jelasin itu lumayan bisa dimengerti? Karena di sini aku juga belajar. Aku nggak menggurui gitu ya. Aku di sini juga sama-sama belajar. Jadi semoga apa yang aku mengerti dimengerti juga sama kalian, teman-teman semua. Kalian kalau misalnya ada yang mau nambahin penjelasannya boleh banget tulis di kolom komentar biar aku juga ikutan ngerti gitu. Aku juga mau ikutan ngerti kalau kalian teman-teman lebih ngerti dari aku gitu. Ajak-ajak aku untuk bisa belajar bersama gitu ya. Oke. Ini mulai masuk ke tugasnya. Salah satu contohnya. Kalian boleh catat dulu yang tadi, nanti skip dulu pause dulu video ini baru nanti kita lanjut lagi ke ini, maragi berbicara, oke? Mulai coba soal-soalnya nih, soal bergambar. Ini aku senang banget buku ini karena full gambar dan sangat menarik gitu. Oke, boleh pause dulu, kalau udah play lagi kita kerjakan. Oke, hubungkanlah ucapan salam dengan gambar yang berhubungan. Nah, ini yang tadi aku jelasin nih. Yang pertama, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo kira-kira yang mana ya? Annyeonghaseyo. Yang C dong ya. Salaman nih, annyeonghaseyo. Kita. Terus, annyeongi gaseyo. Annyeongi gaseyo. Nah, annyeongi gaseyo berarti yang ngomong adalah yang di ruangan. Ya kan nih, si B nih, nah dia ngucapin ke si yang cewek ini mau pulang duluan nih, annyeongi gaseyo, selamat tinggal, selamat jalan, gitu. Selamat jalan ya, annyeongi gaseyo, selamat jalan. Terus yang 3 ini, annyeongi gaseyo, nah si cewek ini nih, si cewek ini kayaknya mau pulang duluan nih. Nah tanda ininya kan menuju ke si cewek. Berarti si cewek ini mau keluar dulu, mau pulang, dia ngucapin ke si cowok ini. Berarti ngucapinnya annyeongi gaseyo, karena si cowoknya belum pulang, masih di ruangan tuh, annyeongi gaseyo. Gitu. Oke, lalu ceritakan mereka berasal dari mana, ya kan? Contohnya nih, 미국, 저는 미국 사람입니다. Kita langsung ngomong aja boleh, sambil dicatat boleh ya. Kalau aku di sini mau langsung belajar praktek ngomong. Jadi teman-teman boleh ikut praktek ngomongnya juga ya. Jadi bacanya biar ikut lancar gitu. Aku juga sama-sama belajar. Masih belum terlalu lancar gitu. Oke? Yang pertama, 저는 말레이시아 사람입니다. 저는 말레이시아 사람입니다. 저는 중국 사람입니다. Aku orang Malaysia, aku orang China. Kemudian 저는 한국 사람입니다. Aku orang Korea. 저는 일본 사람입니다. 저는 일본 사람입니다. Aku orang Jepang. Kemudian 저는 인도네시아 사람입니다. Aku orang Indonesia. 저는 호주 사람입니다. Aku orang Australia. Gitu. Nah ini, latihlah percakapan dengan menggunakan kata-kata yang tersedia seperti contoh. Contohnya, Kim Min Jun dan Sinta. Nih, Kim Min Jun dan Sinta. 안녕하세요. 저는 김민준입니다. 안녕하세요. 제 이름은 신타입니다. Ini contohnya, boleh diikutin ya, boleh ditulis seperti contohnya. Nanti boleh ditulis. Jadi nulis hanggalnya lebih lancar gitu. Yang pertama, Wawan dan Pak Subin. Berarti
안녕하세요. 저는 와완입니다. 안녕하세요. 제 이름은 박수빈입니다. Gunakan jonen입니다 atau 제 이름은입니다 untuk memperkenalkan diri. Nah, seperti contoh ya, ini ada tipsnya nih. Kemudian yang kedua, 한지원 dan Edi. 안녕하세요. 저는 한지원입니다. 안녕하세요. 제 이름은 Edi입니다. Kemudian ada Andi dan 최정우. 안녕하세요. 저는 안디입니다. 안녕하세요. 제 이름은 최정우입니다. Kemudian ada 조현우 dan Dian. 안녕하세요. 저는 조현우입니다. Kemudian 안녕하세요. 제 이름은 Dian입니다. Gitu. Boleh ditulis sesuai dengan contoh ya. Oke, contoh yang kedua, ini menanyakan apakah kamu orang Indonesia gitu. Indra, apakah kamu orang Indonesia gitu ya. Yang pertama contohnya, Indra 씨는 Indonesia 사람입니까? Indra, kamu orang Indonesia? 네, Indonesia 사람입니다. Ya, aku orang Indonesia gitu. Nah, ini contohnya boleh kalian tulis dulu seperti yang dicontoh atau boleh langsung percakapan gitu ya, belajar percakapannya. Coba bisa ditulis di post videonya, kalian coba ucapkan gitu ya. Coba percakapannya. Aku mau langsung aja. Yang pertama itu Iyuna. Berarti Iyuna 씨는 한국 사람입니까? Iyuna, kamu orang Korea? 네, 한국 사람입니다. Ya, saya orang Korea. Gitu ya. Kemudian ada Misaki, 일본. Misaki 씨는 일본 사람입니까? 네, 일본 사람입니다. Ya, saya orang Jepang. Gitu. Kemudian ada Michael, 미국, USA, Amerika ya. Michael 씨는 미국 사람입니까? 네, 미국 사람입니다. Ya, aku orang Amerika. Kemudian ada Paride, Malaysia. Paride 씨는 Malaysia 사람입니까? 네, Malaysia 사람입니다. Ya, aku orang Malaysia. Gitu. Nah, ini ada tips percakapan. Jadi, she, kenapa ada she-nya itu sebagai kayak apa ya, lebih menghormati lawan bicara kita. Nah, tapi kapan sih she itu bagusnya gimana gitu ya, ditempatkannya pas di mana? Nah, di sini ada ini benar, ini salah. Jadi nama orang Korea itu biasanya kan ada nama family name-nya, ada Kim, ada Lee, ada Choi, ada Park gitu ya. Nah, kalau kita sebut semuanya boleh Kim Min-jun Shi. Nah, Min-jun Shi juga boleh tanpa family name-nya. Nah, tapi yang nggak boleh itu kita manggil family name-nya doang. Kim Shi. Karena apa? Karena kan bisa aja adiknya namanya juga pasti Kim ya. Kalau misalnya adiknya Kim, papahnya juga Kim. Nah, kalau dia si Kim Min-jun, adiknya, papanya dalam satu ruangan, terus kalian panggil Kim Shi. Nah, bingung nanti yang bertiga itu ya. Lebih baik kita panggilnya Min-junnya atau Kim Min-jun. Jadi spesifik ke satu orang gitu, biar tidak membingungkan. Makanya di sini tidak boleh manggil Kim Shi doang gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Contohnya ini ada percakapan antara 3 orang nih. Jadi si role play-nya yang tengah ini dia tuh memperkenalkan ini ke sini. Jadi dia sebagai perantara gitu loh. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Budi 씨, 이 사람은 인다 씨입니다. Budi, orang ini namanya Indah. Orang ini adalah Indah gitu ya. Terus si Budi ngomong sini. 안녕하십니까? Halo, apa kabar? 저는 Budi입니다. Saya Budi. Lalu si cewek ini ngomong ke si Budi. 안녕하십니까? Halo, apa kabar?
인다입니다. saya Indah. 처음 뵙겠습니다. Ini pertama kalinya kita ketemu. Nah, kalian boleh tulis yang 1, 2, 3, 4 ini seperti yang dicontoh, lalu diucapkan. Latihan speakingnya gitu ya. Yang pertama, jadi berarti ini si B, ini C ya. Jadi kita sebagai si A gitu. Kitanya A. Memperkenalkan si Wawan ke Pak Subin. Jadi Wawan 씨, 이 사람은 박수빈 씨입니다. Wawan, orang ini Pak Subin. Lalu Wawan ngomong ke Pak Subin. 안녕하십니까? 저는 와완입니다. 안녕하십니까? 박수빈입니다. 처음 뵙겠습니다. Gitu. Yang kedua juga sama. 최유진 씨, 이 사람은 대위 씨입니다. 안녕하십니까? 저는 최유진입니다. 안녕하십니까? 대위입니다. 처음 뵙겠습니다. Gitu. Kemudian Siti 씨, 이 사람은 조현우입니다. 조현우 씨입니다. 안녕하십니까? 저는 시티입니다. 안녕하십니까? 저는 조현우입니다. 처음 뵙겠습니다. Gitu. Terus ini juga sama, ada 한지원. 한지원 씨, 이 사람은 인드라 씨입니다. 안녕하십니까? 저는 한지원입니다. 안녕하십니까? 인드라입니다. 처음 뵙겠습니다. Gitu. Kayaknya lebih mudah untuk ditulis seperti ini dulu ya, baru speaking. Gitu. Next, Anda menghadiri pertemuan pelajar internasional di Korea. Coba perkenalkan diri Anda. Nah, ini sama. Ini ada contohnya. Kita baca dulu. Ini Pak Junyoung. Pak Junyoung ini orang Korea. Indah ini bukan orang Malaysia, tapi orang Indonesia. Nah, contohnya gini. 안녕하세요. 저는 박준영입니다. 안녕하세요. 제 이름은 인다입니다. 박준영 씨는 한국 사람입니까? 네, 한국 사람입니다. 인다 씨는 말레이시아 사람입니까? 아니요, 저는 인도네시아 사람입니다. Halo, saya Pak Junyoung. Halo, nama saya Indah. Pak Junyoung, kamu orang Korea? Iya, aku orang Korea. Indah, kamu orang Malaysia. Apakah kamu orang Malaysia? Tidak, bukan. Saya adalah orang Indonesia, gitu. Nah, ini lebih mudah untuk ditulis seperti ini sebelum kita belajar speaking ya. Jadi, aku akan tulis dulu. Nanti kira-kira sama nggak yang kita tulis ya? Oke. Di sini ada 1, 2, aku sudah tulis seperti contoh yang ini. Jadi, lebih memudahkan dalam latihan percakapan. Kita juga jadi belajar nulis Hangulnya lebih lancar lagi, gitu ya. Nah, ini yang pertama. 안녕하세요. 저는 디안입니다. 안녕하세요. 제 이름은 준입니다. 디안 씨는 인도네시아 사람입니까? 네, 인도네시아 사람입니다. 준 씨는 한국 사람입니까? 아니요, 저는 일본 사람입니다. Halo, saya Dian. Halo, nama saya Jun. Dian, apakah kamu orang Indonesia? Ya, saya adalah orang Indonesia. Jun, apakah kamu orang Korea? Ayo, tidak, bukan. 저는 일본 사람입니다. Saya orang Jepang. Lalu nomor 2, sama. 안녕하세요. 저는 덕입니다. 안녕하세요. 제 이름은 재책입니다. 덕 씨는 베트남 사람입니까? 네, 베트남 사람입니다. 재책 씨는 일본 사람입니까? 아니요, 저는 몽골 사람입니다. 오케이.
Halo, saya adalah Tek. Halo, nama saya Cecek. Tek, apakah kamu orang Vietnam? Ya, saya orang Vietnam. Cecek, apakah kamu orang Jepang? Bukan, tidak. Saya adalah orang Mongolia. Boleh ditulis di sini untuk vocabulary yang baru. Ditulis langsung artinya supaya tidak lupa. Kemudian ini contoh selanjutnya masih latihan percakapan ya. Teman Korea Anda berkunjung ke Indonesia. Perkenalkan seorang teman Indonesia kepada teman Korea Anda. Jadi sepertinya kita jadi yang ini ya. Kita sebagai orang ini memperkenalkan ini ke ini atau ini ke ini gitu ya. Seperti contoh ini antara Indah, berarti Indah ini yang cewek. Kemudian ada Pak Junyoung, mungkin yang ini ya Pak Junyoung. Ada Budi. Ya. Nah, di sini contoh percakapannya. Pak Junyoung 씨, 이 사람은 부디 씨입니다. 부디 씨, 이 사람은 박준영 씨입니다. Pak Junyoung, orang ini adalah Budi. Budi, orang ini adalah Pak Junyoung. 안녕하세요. Halo, Pak Junyoung입니다. Halo, saya adalah Pak Junyoung. 안녕하세요. 제 이름은 부디입니다. Halo, nama saya Budi. 반갑습니다. Senang bertemu dengan kamu. Nice to meet you. Gitu. Sama, ini juga dibuat seperti contoh. Kalau sudah, kalian coba percakapan sendiri seperti yang ini ya. Gitu. Coba kalian tulis seperti contoh, kemudian coba speakingnya. Contoh yang ini. Berarti ini Wati ini sebagai yang memperkenalkan Pak Subin dan Andi. Jadi Pak Subin 씨, 이 사람은 안디 씨입니다. 안디 씨, 이 사람은 박수빈 씨입니다. 안녕하세요, 박수빈입니다. 안녕하세요, 제 이름은 안디입니다. 반갑습니다. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalian bisa coba sendiri. Latihan listening, untuk kalian yang mau coba-coba ngerjain dulu, kalian boleh pause videonya, kalian kerjain dulu, kalian dengarkan audionya, nanti kalau sudah kalian bisa cocokkan dengan jawabanku. Tapi kalau kalian mau ngerjainnya bareng-bareng, boleh. Kalian nggak perlu pause videonya. Oke, aku akan mulai yang pertama ya, aku akan putar audionya. Pelajaran 1. 소개, Mendengar. 1. Ayo cari tahu. Nomor 1. Dengarkan dan cocokkanlah. 1. 학생입니다. 1 tadi 학생입니다. Mana gambar yang sekiranya cocok? 학생 berarti yang nomor 2. Oke? Lalu kita boleh tulis di sini 학생입니다. Oke, next. 2. 은행원입니다. 은행원입니다. 은행원 adalah pegawai bank. Gambar yang cocok adalah yang nomor 5. Jadi kita tulis 은행원입니다. Next. 3. 선생님입니다. 선생님입니다. Gambar yang cocok adalah nomor 4. Jadi kita tulis 선생님입니다. Okay, next. 4. 관광안내원입니다. 관광안내원입니다.
입니다. Tadi yang di materi vocabulary itu 관광 guide. Kalau ini 관광 안내원 sama aja. Sama-sama tour guide. Tulisannya 관광 안내원입니다. Ane itu adalah pengumuman, jadi dia yang memandu gitu ya. 관광 안내원입니다. Oke, next. 5. 의사입니다. 의사 itu dokter. 의사입니다. Oke. Lanjut ke audionya, kalian boleh putar yang track 6. Oke, aku akan putar track 6. Nomor 2. Dengarkan dan pilihlah gambar yang sesuai. 1. 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. Aku adalah seorang murid. Yang nomor 1 itu ada gambar cewek pakai bawa buku dan cewek dengan stetoskop. Jadi yang 학생 itu yang A. Kita boleh kasih lingkaran jawabannya. Oke, nomor 2. 2. 저는 선생님입니다. 저는 선생님입니다. Di sini ada cewek pakai kacamata, bawa buku. Yang kedua ada cewek pakai apron dan topi koki. Koki atau chef itu 요리사. Jadi gini tulisannya. 요리사 itu koki. Jadi yang 선생님, guru itu yang A. Oke, next. 3. 아민 씨는 은행원입니다. 은행원입니다. Ini ada tulisannya ya, 은행. Jadi yang A, 은행원. Kalau yang ini dia 선생님 sepertinya ya, karena ada papan tulis. 4. 대위 씨는 선생님입니다. Dewi 씨는 선생님입니다. Dewi seorang guru lagi nih. Kira-kira yang mana ya? Di sini dia bawa buku, lalu di sini dia bawa seperti penunjuk ya, penunjuk papan tulis biasanya. Jadi jawabannya yang ini, B. Oke. Next. 5. 준 씨는 일본 사람입니다. 준 씨는 일본 사람입니다. Jun adalah orang Jepang. Kita bisa lihat dari benderanya. Bendera Jepang itu yang ini, yang B. Lanjut. 6. 이완 씨는 인도네시아 사람입니다. Iwan 씨는 Indonesia 사람입니다. Iwan adalah orang Indonesia. Ini gampang sekali ya, bendera kita. Kita circle yang A. Oke, selanjutnya berilah tanda bulat jika benar dan X jika salah. Nah, kita harus simak baik-baik. Kita akan putar track 7, track selanjutnya. Oke, aku akan putarkan track 7. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 에디 씨는 학생입니까? 네, 학생입니다. Edi 씨는 apakah Edi 씨는 학생입니까? Apakah Edi seorang murid? Tadi jawabannya 네, 학생입니다. Berarti jawabannya betul. Kita kasih lingkaran. Ups. Oke, nomor 2. Lanjut. 2. 이지훈 씨는 선생님입니까? 아니요, 회사원입니다. Nah, apakah Ijihun seorang guru? Lalu cowok tadi jawab, bukan, dia adalah seorang pegawai swasta. 회사원입니다. Nah, di sini pernyataannya nomor 2, Ijihun 씨는 회사원입니다. Berarti jawabannya betul, karena dia bukan seorang guru.
Next, nomor 3. 3. 조현우 씨는 공무원입니까? 아니요, 은행원입니다. 준현우 씨는 공무원입니까? Katanya bukan. Dia 은행원, pegawai bank. Di sini pernyataannya Junhyonu seorang PNS. Jadi jawabannya salah. Ya, harusnya seorang 은행원. Kalian boleh tulis di sini. 은행원. 입니다. Gitu ya. Atau kalian boleh juga tulis di sini. Boleh. Next. 4. 와완 씨는 의사입니까? 네, 의사입니다. Wawan 씨는 의사입니까? Apakah si Wawan seorang dokter? Kata cowok tadi, 네, 의사입니다. Ya, dia adalah seorang dokter. Berarti jawabannya betul. Salah. Easy kan? Sampai sini masih easy. Next, ke track 8 nih. Kita coba garis-garis ya. Cocok-cocokan gambar. Oke, aku akan putarkan track 8. Nomor 2. Dengarkan dan cocokkan orang dengan pekerjaan yang tepat. 1. 안녕하십니까? 저는 최정우입니다. 안녕하세요. 제 이름은 리노입니다. Kita simak dulu. Ini percakapan antara Choi Jong-woo sama Rino. Jadi yang ini Choi Jong-woo dan Rino ya. Nah, nanti kita lihat dia jikopnya apa, profesinya apa ya kan? Di sini kita coba cerna dulu ya, kira-kira ini apa. Yang pertama ini guru ya, kayaknya guru nih ada papan tulis. Jadi ini kita tulis aja dulu. Sonsengnim. Kemudian yang kedua ini ada Dehakyo. Dehakyo ini universitas. Berarti kalau mahasiswa itu jadinya Dehak-seng. Nah, itu mahasiswa ya. Kemudian ada Uesa. Ini Hoesa, ini perusahaan. Berarti dia jadi Hoesa Won, pegawai swasta. Ini juga guru perempuan ya, Son Seng-nim sama saja. Son Seng-nim. Kemudian ada Byungwon. Ini tulisan Byungwon. Byungwon itu rumah sakit. Byungwon. Tadi dokter apa? Dokter itu Sa. Kemudian ini sepertinya bawa tiket ya, terus dia ada apa nih, kayak name tag gitu ya. Ini pemandu wisata, tour guide, yaitu tadi Guangguang Guide. Bisa juga tadi Guangguang Anewon. Nah, bisa jadi nih nanti kita akan cerna audionya. Gitu ya, tadi yang pertama itu percakapan antara Choi Jong-woo dan juga Rino. Mari kita dengarkan percakapan selanjutnya. 리노 씨는 학생입니까? 네, 학생입니다. Rino 씨는 학생입니까? 네, 학생입니다. Sebenarnya sama ya, 학생 dan 대학생 ini mungkin dia maksudnya ke sini ya, ke yang B ya, Rino. Rino dia 대학생. Sini. 학생 itu murid. Haksen itu murid. Nah, lalu kalau Hakyo ini sekolah. Oke? Kemudian kita dengarkan lagi. 최정우 씨는 회사원입니까? 최정우 씨는 회사원입니까? Apakah 최정우 pegawai swasta? 네, 회사원입니다.
네, 회사원입니다. Ya, saya adalah pegawai swasta. Nah, tadi kita udah tulis kan? Jadi, tinggal kita garis. Wesawan. Mantap? Mantap. Next ya. 2. 안녕하세요. 박수빈입니다. 저는 와티입니다. Nah, ini percakapan antara Pak Subin dan juga Wati ya. Kita dengarkan apa profesi mereka. 반갑습니다. 와티 씨는 회사원입니까? 아니요. Wati, kamu seorang pegawai swasta? Ayo, bukan. 의사입니다. Isa입니다. Saya seorang dokter. Jadi Wati kesini deh. Isa. Oke? 박수빈 씨는 선생님입니까? Pak Subin, apakah kamu seorang guru? 네. 한국어 선생님입니다. 네, 한국어 선생님입니다. Ya, saya adalah seorang guru bahasa Korea. 한국어. 한국, tadi di sini kita tulis ya. Tunggu, 한국. 한국 itu Korea, Korsel. O itu bahasa. Jadi kalau 한국어 itu bahasa Korea. Jadi 한국어 선생님입니다. Jadi Pak Subin adalah guru bahasa Korea. 선생님 yang ini dong, karena dia perempuan ya. Tadi 선생님 tapi dia yang di sini. Ini kan soal yang buat nomor 1. Nih, ini tadi soal nomor 1, 선생님nya. Ini 선생님 ini yang buat nomor 2. Gitu. Gimana jawaban kalian? Udah benar atau belum? Oke, kalau gitu kita lanjut next. Ini coba kita lebih challenge lagi ya, karena ini mulai percakapan gini kita harus tulis, bukan mencocok-cocokkan. Oke? Ini ada di track 9. Aku akan putar track 9. 3. Ayo cari tahu lebih lanjut. Nomor 1. Dengarkan dan lengkapilah. 1. 안녕하세요. 박수빈입니다. Berarti yang kosong apa? 안녕하세요. 박수빈입니다. Berarti ini kita tulis 안녕하세요. 안녕하세요. 박수빈입니다. Halo, saya adalah Pak Subin. Next. 저는 와티입니다. 반갑습니다. 저는 와티입니다. 반갑습니다. Yang kosong apa kira-kira? Betul, 저는 gampang sekali ya. 저는 와티입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Saya adalah Wati. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Dia ngomongnya ke Pak Subin. Oke? 와티 씨는 회사원입니까? Wati 씨는 회사원입니까? Wati, apakah kamu seorang pegawai swasta? Nah, yang kosong adalah 회사원. Oke? Wati 씨는 회사원입니까? Wati, apakah kamu seorang pegawai swasta? 아니요. 의사입니다. 아니요. 아니요. Berarti kita tulis sini. 아니요. 아니요. 의사입니다. Bukan, aku adalah dokter. 수빈 씨는 선생님입니까? 박수빈 씨는 선생님입니까? 선생님. 선생님입니까? 박수빈, kamu seorang guru. 네. 한국어 선생님입니다. 네. 한국어 선생님입니다. Ini tadi ya yang aku bilang ya, 한국어. Ini bahasa Korea. Iya, saya adalah seorang guru bahasa Korea. Gitu. Gimana? Masih easy kan? Oke, next ke percakapan yang kedua nih.
ada di track yang sama. Kita lanjut aja. 2. 신타 씨, 이 사람은 박준영 씨입니다. 신타 씨, 이 사람은 박준영입니다. Sinta, orang ini adalah Pak Junyoung. Berarti tadi apa yang kosong? I saram은 orang ini adalah Pak Junyoung. Oke? 박준영 씨, 이 사람은 신타 씨입니다. Pak Junyoung 씨, 이 사람은 신타 씨입니다. Ah, berarti sama ya yang ada di sini. 이 사람은 신타 씨입니다. 안녕하십니까? 박준영입니다. 안녕하십니까? 박준영입니다. Halo, apa kabar? Aku adalah Pak Junyoung. Berarti tadi yang nggak ada apa? 안녕하십니까? 안녕하십니까? 박준영입니다. 안녕하세요. 제 이름은 신타입니다. 안녕하세요. 제 이름은 신다입니다. Halo, nama saya Sinta. 제 이름. Masih ingat nggak artinya apa? 제 이름은 nama saya Sinta입니다. 신타 씨는 학생입니까? 신타 씨는 학생입니까? Sinta, apakah kamu seorang murid? 네, 학생입니다. 네, 학생입니다. Ya, aku adalah seorang murid. 박준영 씨는 회사원입니까? 박준영 씨는 회사원입니까? 박준영, apakah kamu seorang pegawai swasta? 입니까? 아니요, 학생입니다. 아니요, 학생입니다. Bukan, aku adalah seorang murid. Oke, kita putar track 10. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 저 한국 사람입니까? 네, 한국 사람입니다. 박준영 씨입니까? Dia nanya kan, Pak Junyoung 씨입니까? 네, 박준영입니다. 네, Pak Junyoung입니다. Berarti benar. Oke, ini percakapan antara Pak Junyoung. Oke? 안녕하십니까? 제 이름은 에디입니다. Dia memperkenalkan diri sebagai Edi. Berarti di percakapan antara Pak Junyoung dan Edi. Jadi jawaban nomor 1, Edi mencari siapa? Berarti mencari Pak Junyoung 씨. Oke? 인도네시아 대학교 학생입니다. Indonesia 대학교. 뭐라고? 인도네시아 대학교 학생입니다. Indonesia 대학교 학생입니다. Dia adalah siswa di sekolah di Universitas Indonesia, mahasiswa. Jadi 학생 ya, 학생, 대학교 학생. Jadi si Edi, ini pekerjaannya adalah 학생, murid. 에디 씨, 반갑습니다. Edi, nice to meet you, gitu, oke? Oke, nah selanjutnya ini adalah membaca, Ilki, membaca. Oke, kita akan coba ya. Hubungkan gambar-gambar berikut ini dan bacalah dengan lantang. Teman-teman juga harus baca dengan lantang, oke? Pertama, 1. 저는 학생입니다. Aku adalah seorang murid. 저는 학생입니다. Seperti yang ada di gambar sebelah ini, sepertinya yang terlihat seperti murid adalah gambar yang C. Jadi kita tarik saja garisnya ke C, oke? 2. 메이 씨는 중국 사람입니다. 메이 adalah orang Cina. 메이, ya, cari bendera Cina. Sepertinya ada yang di huruf A ya, si 메이 ini. 메이 씨는
중국 사람입니다. kemudian nomor 3. 지원 씨는 한국 사람입니다. 지원 adalah orang Korea. Ini bendera Korea, sangat easy ya. Kita tarik saja garisnya. Kemudian, 저는 선생님입니다. Aku adalah seorang guru. Guru nih yang bawa penunjuk ya, penunjuk papan tulis ya. Langsung digaris saja. Kemudian, Wati 씨는 의사입니다. Wati adalah seorang dokter. Gambar dokter nih yang dia bawa stetoskop nih. Oke, kita garis ke situ. Oke, lanjut. Oke, di sini bacalah, kemudian berilah tanda bulat jika benar dan X jika salah. Oke, yang pertama ini ada 학생증. Jang ini kartu, 학생 itu murid. Sudah jelas ini adalah kartu pelajar ya. Ini ada foto. I름, nama, Pak Chunyong. Ini si Pak Chunyong nih. Kemudian ada Hakwa. Hakwa ini jurusan. Jurusan sekolahnya apa dia ya? Ini ada Gugo, Gukmun, Hakwa. Gugo ini bahasa. Gukmun, Hakwa. Gukmun ini literatur ya. Maksudnya ini dia jurusan itu loh. Literasi bahasa Korea gitu. Kemudian ada Hakbon, nomor sekolah. Mungkin ini sebutnya itu kalau di Indonesia tuh nomor induk ya. Biasanya kan ada ya nomor induk pelajar, nomor induk siswa gitu. Terus ada Hanguk Daehakyo, Hanguk Daehakyo, Hanguk Daehakyo, Universitas Korea. Berarti ini bisa disebut dengan KTM ya kalau kita yang udah kuliah gitu ya. Kemudian nomor 1, 이 사람은 김민준 씨입니다. Apakah ini adalah Kim Min-jun? Sudah jelas tadi iremnya namanya adalah Pak Chunyong. Berarti salah. Kita X aja, salah nih. Kemudian 이 사람은 학생입니다. Dia benar loh ya. Haksen masih murid ya, maksudnya Daehakyo, Haksen ya, benar. Nanti jawabannya bulat, betul. Oke, gambar selanjutnya ini ada kartu nama sepertinya ya. Di sini ada namanya Jo Hyun-woo, kemudian ini ada So-si, So-chogu, So-chodong. Ini alamat ini ya. Alamat, kemudian nomor telepon, dan emailnya. Coba kita lihat pernyataannya ya. 이 사람은 조현우입니다. 조현우 씨입니다. Benar ya. Di kartu namanya benar. 조현우, berarti benar. Kita kasih lingkaran. Kemudian, 이 사람은 한국어 선생님입니다. Dia adalah guru bahasa Korea. Salah ya. Di sini ada keterangan Gukmin Eneng. Eneng itu apa? Bank. Berarti dia adalah salah satu pegawai bank. Eneng Won. Jadi salah. Kita kasih X di sini. Gitu. Oke, selanjutnya. Bacalah artikel berikut ini, kemudian lengkapilah tabel di bawahnya. Di sini ada tabel. Oke, kita baca satu-satu ya. Di sini ada Pak Sujin. Oke, Pak Sujin. 안녕하세요. 제 이름은 박수진입니다. Halo, nama saya adalah Pak Sujin. 한국 사람입니다. Aku adalah orang Korea. 저는 회사원입니다. Aku adalah seorang pegawai swasta. Oke. Boleh tulis ini translate-nya lebih mudah ya. Orang Korea. Pegawai swasta. Next itu ada Tweeujin. 안녕하세요. 제 이름은 Tweeujin입니다. Halo, saya Tweeujin. 한국 사람입니다. Aku adalah orang Korea. 한국대학교 학생입니다. 한국대학교 학생입니다. Aku adalah murid di Universitas Korea. Banggapsnida. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kalian. Senang bertemu dengan kamu. Gitu ya. Ini orang Korea. Murid. Oke, selanjutnya
Gambar yang ketiga, 안녕하십니까? 저는 리양입니다. Halo, apa kabar? Saya Liang. 중국 사람입니다. Saya adalah orang China. 은행원입니다. Saya adalah pegawai bank. Oke, kita tulis di sini. Orang China, pegawai bank. Oke, lanjut. Ini pernyataan kita lihat di artikel tadi benar apa salah. Kalau benar kasih lingkaran, salah kasih X. Oke. 박수진 씨는 이사입니다. 박수진 tadi bukan ya, dia tadi 회사원. Jadi jawabannya salah. Terus ada 최유진 씨는 대학생입니다. 대학생 sama 대학교 학생 itu sama saja ya. 대학생 itu singkatan dari 대학교 학생, mahasiswa. Jadi dia benar ya pernyataannya. Kemudian ada 리양 씨는 한국 사람입니다. Salah ya, tadi dia orang China. Oke. Nah, lalu artikel tadi kita rekap nih, kita masukkan ke dalam tabel. Irem itu tadi nama, kemudian ada 국적, 국적 itu kewarganegaraan, kemudian ada 직업 yaitu profesi. Yang pertama ada siapa tadi? Pak Sujin. Pak Sujin, dia orang Korea. 한국 사람. Kerjanya apa dia tadi? Dia pegawai swasta ya. 회사원. Kemudian yang kedua ada 최유진. Dia sama orang Korea juga. 한국 사람. Pekerjaannya dia tadi 대학생. Boleh tulis 대학교 학생 boleh, tapi di sini aku pakai 대학생. Lalu ada Liang. Orang mana tadi? Orang Cina. 중국 사람. Kerjanya dia sebagai pegawai bank gitu. Oke. Ini adalah beberapa blog yang ada di internet. Bacalah blog di bawah ini, kemudian pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan di bawahnya. Di sini ada pertanyaan, ini kita tinggal jawab ne atau anyo, iya atau tidak ya. Oke. Yang pertama, di gambar pertama ini kita lihat. 안녕하세요. Halo, 제 이름은 인다입니다. Nama saya adalah Indah. 인도네시아 대학교 한국어과 학생입니다. Indonesia 대학교, Universitas Indonesia. 한국어과, jurusan bahasa Korea. 학생입니다. Berarti murid atau mahasiswa jurusan bahasa Korea di UI Indonesia 대학교 Universitas Indonesia ya. 반갑습니다. Senang bertemu denganmu gitu. Oke, yang kedua. 안녕하세요. Halo, 제 이름은 누루입니다. Nama saya adalah Nuru. Indonesia 사람입니다. Saya orang Indonesia. 저는 한국어 선생님입니다. Saya adalah guru 한국어 bahasa Korea. Oke, gitu ya. Kita simak nih pertanyaannya. Apa sih? Indah 씨는 한국 사람입니까? Apakah Indah adalah orang Korea? Tadi ini dua-duanya udah kita tahu ya, kalau dua-duanya ini orang Indonesia. Jadi jawabannya salah. 아니요, bukan. Yang kedua, Nuru 씨는 Indonesia 사람입니까? Apakah Nuru orang Indonesia? Betul ya, tadi karena dua-duanya orang Indonesia. Oke, next. Nuru 씨는 Indonesia 대학교 학생입니까? Apakah
Nurul, apakah Nurul adalah seorang apa ini? 대학교 학생, mahasiswa Indonesia, mahasiswa Universitas Indonesia? Salah ya, tadi dia 선생님. Jadi jawabannya 아니요. kemudian 인도시는 한국대학교 학생입니까? Apakah Indah adalah murid Universitas Korea? Salah ya, tadi dia Indonesia 대학교 학생. Jadi jawabannya salah. 아니요. Oke, lanjut ke segi menulis. Nah, di sini kita dilatih untuk menulis ya. Jujur tulisan aku tuh jelek ya. Jadi kalian kalau yang tulisannya udah rapi tuh udah keren banget. Oke. Indonesia. Aku zoom dulu. Tulis yang rapi. Nggak mau kalah aku sama kalian. Indonesia. Kira-kira beginilah tulisanku ya. Australia tadi apa? 맞아요. 호주. Kemudian Amerika Serikat apa? 미국, betul sekali, 미국. Kemudian Jepang apa? 일본, betul. 일본. Oke. Kalian yang jigop ya, pekerjaan, profesi, guru. Wah, udah sering sekali kita nulis ini ya. Sampai hafal kayaknya. 선생님. Kemudian pegawai swasta. Tadi apa? 회사원. Ada dokter, tadi adalah Lisa. Kemudian ada pegawai bank. Enengwon. Oke. Lanjut. Contoh, buat sebuah kalimat dari dua kata di bawah ini. Contohnya ini ya, ada Jo, Hangguk, Saram. Ini kita lihat, ini kita menggunakan partikel nen ya, atau nen. Jadi 저는 한국 사람입니다. Aku adalah orang Korea. Ini kita ingat lagi tadi partikel dan nen. Di sini tulis Andishi는. nennya ini harus nempel ke she-nya. Karena dia partikel ya, nempel, tidak boleh dipisah. Kalau misalnya nggak ada she, berarti dia nempelnya ke sini. Andinen gitu ya. Andishi는 Lisa 입니다. Kemudian ada 한지원 씨. 한지원 씨는 주부 apa tadi? Ya benar, ibu rumah tangga. 주부입니다. Kemudian Isaram Sintashi. berarti Isaram orang ini, Sintashi Sinta. Berarti Isaram karena miem dia adalah konsonan, berarti Isaram은 bukan Isaramnen ya, Isaram은. Sinta she입니다. Oke, lanjut. Ke saram, ke itu ya, ke saram orang, jadi orang itu. Indonesia saram orang Indonesia, berarti gimana? Ke 사람은 인도네시아
사람입니다. 맞아요. Oke, lanjut ke Edi. Hakseng. Ini nggak ada she-nya, berarti dia nempel partikel en atau nen-nya itu nempel langsung ke si Edi. Gimana sih? Jadinya Edinen. Edinen. Gini ya. I kan Edi. Dia akhiran vokal. Jadi pakainya nen. Edinen. Hakseng. Imnida. Edi adalah seorang murid, gitu ya. Oke, lanjut nih. Kita mau translate dari Indonesia ke Korea. Kalau dari tadi kita nge-translate dari Korea ke Indonesia ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang pertama, saya adalah seorang pelajar. Saya tadi apa? Gampang ya. Pelajar. 학생. Apakah 학생? Saya pelajar. Apakah seperti ini benar? Ya, salah guys. Oke, kita tidak boleh melupakan partikelnya. Jadi, 저는 학생입니다. Oke. Lalu yang kedua, 저는. Masih sama ya, saya. 저는 Amerika tadi apa? 미국. Orang Amerika berarti 미국 사람입니다. Kemudian ada Budi, seorang karyawan swasta. Budi. Boleh Budinen, tapi kita coba pakai Budi Shi ya, biar lebih polite. Budi Shinen. 회사원입니다. Kemudian Iyuna adalah orang Korea. Iyuna, ini bukan li ya, dibacanya itu i. Kalau di Korea, Iyuna berarti Iyuna. Iyuna ini kalau di romanization itu jadi li, tapi dibacanya tetap i. Iyuna 씨는 한국 사람입니다. Oke, sangat easy ya sampai sini ya. Oke, tulislah pekerjaan dan kewarganegaraan Anda seperti contoh. contoh. 저는 선생님입니다. 저는 한국 사람입니다. Kalian boleh tulis kalian kerja profesinya apa? Masih kuliah kah? Masih sekolah kah? Apa udah bekerja? Kerjanya sebagai apa? Atau kalian sebagai ibu rumah tangga? Gimana? Terus kalian orang mana nih? Where are you from? Indonesia, Malaysia. Kalian boleh juga loh tulis kalian orang Korea, it's okay. Ini kan belajar ya. Kalian mau tulis kalian orang China pun tidak apa-apa, boleh. Kalau di sini aku akan tulis versiku ya, pasti versi kita beda-beda nih. 저는 aku apa ya kerjanya ya? 회사원 deh. 회사원. 저는 회사원입니다. 저는 ini mungkin kita sama ya. 저는 인도네시아 사람입니다. Gitu. Oke. Coba silakan ditulis dulu. Oke, kalau sudah, lanjut lagi. Tulislah sebuah karangan memperkenalkan seorang Korea. Bacalah tabel berikut terlebih dahulu. Di sini ada Irem, namanya ada Park Sujin, kemudian ada Gukjok, dia orang mana? Orang Korea. Hangguk, ada Jigo, profesinya adalah Wesawon. Ini tabel yang ini kita isi di sini. Ya.
Yang pertama, 안녕하세요. 제 이름은 박수진이야. 박수진입니다. 한국 사람입니다. Lalu, 회사원입니다. 반갑습니다. Halo, saya Pak Sujin. Saya orang Korea, saya pegawai swasta. Senang bertemu denganmu, gitu. Nah, kita bikin karangan seperti yang di atas nih. Kita coba ya, pakai versi kita sendiri. Item, nama kalian masing-masing. Boleh dong ditulis nama kalian. Namaku Dinda. 국적 인도네시아. 직업 회사원. Baru kita tulis di sini ya, seperti contoh yang di atas. Kalau kalian lupa gimana contohnya, boleh dilihat lagi contohnya. Aku langsung aja. 안녕하세요. 제 이름은 딘다입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 회사원입니다. 반갑습니다. Ini versiku. Di sini ada pelafalan nih. Kita boleh dengarkan track 11 dan track 12. Oke, aku akan putarkan ya. Di sini kita baca dulu nih peraturan pelafalan. Apabila suku kata yang berakhiran konsonan diikuti oleh suku kata berawalan vokal, maka konsonan akhir suku kata di depan menjadi bunyi pertama di suku kata berikutnya. Contohnya, 한국어. Jadi dibacanya bukan 한국어, tapi jadi 한국어. Bukan 한국어. Ya, kaku ya. Jadi dia melebur gitu loh. Jadi si giok yang ini pindah ke sini. Kayak gini nih, 한국어. Terus ada 이 사람은, bukan 이 사람은 sama 이 사람은. Beda ya. 이 사람은 yang bener gini bacanya. Ini bacanya ya, tapi tulisannya kayak gini. Gitu, ada 공무원입니다. Bukan 공무원입니다. Itu jadi dicepetin gitu ya. Jadi kedengaran jadi 공무원입니다. Gitu. Oke. Kita coba dengarkan track 11 dan track 12 supaya lebih ada gambaran gimana cara pelafalannya. Pelafalan. Nomor 1. Perhatikan dan dengarkan lafal dari bagian yang digarisbawahi. 1. 한국, 한국어, Di sini tadi di awal aku bilang kenapa aku dari tadi tuh bacanya 한국. Sebenarnya ada dua versi, boleh 한국 karena ketika kita berbicara dengan native speaker ya, biasanya kalau yang udah ngomongnya cepat itu kedengarannya jadi 한국.
Tapi kalian ngomong Hanguk pun tidak apa-apa gitu. Tapi kalau ngomongnya cepet jadinya Hanguk gitu. Itu akan terucap sendiri gitu. Nah, ya kan? 한국어, 한국어. Nah, 2. 공무원, 공무원, 공무원입니다. 공무원입니다. 아, 공무원입니다. 3. 이 사람, 이 사람, 이 사람, 이 사람은 안디 씨입니다. 이 이 사람은 안디 씨입니다. Ah, gitu ya. Oke, track selanjutnya, track 12. Nomor 2. Dengarkan dan ikutilah. 1. 저는 회사원입니다. 저는 회사원입니다. kalian boleh ikutan ya. 저는 회사원입니다. 2. 이 사람은 와완입니다. 이 사람은 와완입니다. 이 사람은 와완입니다. 3. 제 이름은 최유진입니다. 제 이름은 최유진입니다. 최유진입니다. 제 이름은 최유진입니다. 4. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. Ah, gimana pelafalan kalian? Udah mirip-mirip belum nih sama si audio? Ya, kalau udah mirip-mirip, apalagi ada kayak aksen-aksen Koreanya, wah kalian the best. Nomor 3. Nah, ini masih ada satu track lagi. Dengarkan dan ikutilah dengan lantang. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 누루입니다. 제 이름은 누루입니다. 인도네시아 사람입니다. 인도네시아 사람입니다. 한국어 선생님입니다. 한국어 선생님입니다. 안녕하세요. 제 이름은 누루입니다. 인도네시아 사람입니다. 한국어 선생님입니다. Gimana? Gampang kan? Oke deh, kalau gitu kalian udah hebat, udah selesai bab 1. Setelah panjang banget tadi latihan percakapan, latihan membaca, menulis, sampai latihan pelafalannya. Buat kalian yang mau lanjut ke bab 2, kalian boleh bantu subscribe dan juga boleh bantu like. Kalian juga kalau mau komen-komen gimana kesannya belajar bab 1 ini boleh kalian tulis. Atau kalian mau kasih aku saran gimana video kedepannya boleh. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pronunciation aku dalam bahasa Korea, kalian boleh juga koreksi. Jadi aku sangat terbuka karena aku mau belajar sama kalian gitu. Aku bukan sebagai tutor di sini, aku mau ngajak kalian belajar bareng-bareng gitu. Aku juga belum expert di Korea gitu. Aku cuma mau cari temen buat belajar bareng-bareng gitu. Ya udah, sampai sini dulu. Kalian hebat, udah selesai bab 1. Next aku akan ajak kalian masuk ke bab 2. Oke? Yay, thank you for watching.